kekhawatiran untuk pelaksanaan luring, silakan segera melapor. Ya, melapor dengan didukung beberapa dokumen terkait. Ya. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan pada jam kuliah, jam 3 ya, pekan depan, tetapi bisa jadi mundur jam 4, karena kalian ada kuliah ke statika struktur jam 1 sampai jam 3, jadi kemungkinan dimulainya jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Jadi sebisa mungkin pekan depan bagi yang melaksanakan ujian luring dan beragama Islam harus melaksanakan kewajiban sholat, sebaiknya lakukan sholat asar terlebih dahulu ya, karena waktunya mepet, dikhawatirkan. Oke, materinya sampai mana Pak? Dari mulai kita ngomongin fungsi gambar teknik, yang kedua masuk ke jenis-jenis proyeksi, lalu kemudian sampai yang terakhir ya, sampai yang terakhir yaitu jenis gambar potongan, termasuk jenis-jenis gambar potongan itu apa saja. Oke, bahannya itu dari apa yang sudah diajarkan di kelas, sekaligus yang diajarkan di kelas praktikum. Pada pertemuan sore hari ini, saya akan masuk ke materi yang ini di luar materi UTS 1. Ini akan masuknya di materi UTS 2, ya, atau materi UAS. Oke? Semuanya apakah sudah bisa melihat layar saya? Ya, Pak. Halo? Terlihat, Pak. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke materi baru ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi untuk UTS? 1, yaitu terkait dengan fungsi dan peran gambar teknik, termasuk definisi standar dalam gambar teknik, lalu kemudian jenis-jenis proyeksi, dan yang terakhir itu adalah masuk ke materi gambar potongan. Apakah ada pertanyaan terkait materi untuk UTS 1? Pak, saya mau nanya, untuk soalnya tuh bentuknya kayak soal isian dan esai atau bentuknya praktik atau gimana? Sebagian akan menjawab esai atau penjelasan, sebagian juga materi terkait dengan soft skill kalian dalam menggambar. Jadi tentunya nanti penggaris, pensil, dan penghapus perlu dibawa ketika ujian. Tapi memang mayoritas materinya terkait ujiannya terkait dengan materi yang diajarkan di kelas. Karena kan di kelas pun sebenarnya kalian dilatih untuk membuat gambar ya. Jadi itu juga masuk ke materi yang diujiankan. Oke, sorry. Satu lagi, saya review ya. Dari mulai bab pendahuluan, definisi, dan juga standar, dan juga fungsi dari gambar teknik. Kedua, layout, line, and lettering. Ya, jadi kayak ukuran kertas, jenis-jenis garis, apa saja yang perlu ada dalam gambar, seperti kepala gambar, lalu kemudian aturan penggunaan garis, dan lettering, ya, atau penulisan huruf dalam gambar. Yang ketiga, konstruksi geometri dasar. Konstruksi geometri dasar ini mulai dari gimana sih cara mindahin sudut, cara membagi sudut sama besar tanpa penggaris, busur, ya, busur derajat. Lalu bagaimana membagi sudut supaya sama besar, membagi garis sama panjang. Nah, itu di konstruksi geometri dasar. Oke. Termasuk bagaimana membuat segitiga. Ya. Baru dari situ masuk ke multi-view projection. Multi-view projection ini nanti kurang lebih akan membahas tentang apa
beda proyeksi sudut ketiga dengan sudut pertama. Yang satu dikenal dengan apa, yang satu dikenal dengan apa, dan kenapa itu dinamai proyeksi sudut pertama dan ketiga. Oke? Termasuk kalau ada gambar, kalian diminta untuk membuat proyeksinya, Anda bisa. Secara skill ya, bisa membuat gambar tersebut. Oke? Nah, baru setelah itu, masuk ke materi potongan. Jenis-jenis potongan, ya. Ada potongan penuh, potongan setengah, ada potongan sobekan, apa sih masing-masing bedanya? Kalau itu misalnya diaplikasikan ke gambar, gimana sih cara pengaplikasiannya? Yang akan diujikan. Jadi kurang sampai besok, Hanif. Halo Hanif. Oh iya, maaf Pak, agak keputus gitu. Ya, sudah paham Pak. Oke. 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 Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan materi UTS 1? Noval, ada pertanyaan Noval? Tidak ada. Aman ya Noval ya? Oke. Baik, kalau begitu saya konfirmasi satu hal. Untuk praktikum, kalian sudah sampai mana ya? Noval sampai mana Noval? Praktikum Anda Noval? Iya Pak, apa tadi terputus, maaf. Praktikum Anda sampai mana? Praktikum sampai ke proyeksi yang kedua itu Pak, ortogonal, yang agak kompleks nih. Halo? Halo Pak. Halo. Iya, suara saya cukup jelas Noval? Oh, tadi terputus Pak. Tapi untuk Oke. praktikum itu baru sampai yang proyeksi ortogonal kedua gitu Pak. Oke. Yang agak kompleks. Belum masuk ke pemberian dimensi ya? Iya, belum Pak. Oke. Hari ini saya akan masuk ke materi baru ya, di luar dari UTS, tapi kan karena ini bisa jadi masuk, bukan bisa jadi, akan masuk di materi pada UTS 2 atau UAS, yaitu apa yang disebut dengan dimensi atau ukuran. Oke. Ini suaranya saya hilangkan dulu. Ini saya hilangkan. Oke. Oke. Noval sudah bisa lihat ya layar monitor saya ya? Iya, sudah bisa Pak. Oke. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar terkait dengan pemberian ukuran atau pendimensian, lalu akan ada prinsip-prinsip penulisan dimensi dan indikasi toleransi. Nah, adapun pada beberapa pertemuan ke depan, materi dimensi atau pemberian ukuran ini akan butuh waktu sekitar 2 atau 3 pekan. Ya. Adapun harapannya setelah kalian mengikuti pertemuan di modul ini, kalian mampu memahami aturan, elemen, dan penyederhanaan yang berkaitan dengan pendimensian dan toleransi. Secara skill, mampu mencantumkan dimensi dan toleransi dengan benar sesuai dengan aturan atau standar. Oke, ini definisi dari apa itu ukuran atau dimensi. Jadi, di sini secara definisi bahwa ukuran atau dimensi diartikan sebagai nilai numerik atau angka yang dicantumkan dalam satuan pengukuran tertentu.
khususnya terkait dengan ukuran panjang dalam gambar teknik. Oke, dan pada gambar teknik juga, angka numerik ini kadang dituliskan atau diberi keterangan garis, simbol, dan angka. Jadi ada garisnya, ada simbol, dan ada angka. Apa saja simbol-simbol dalam ukuran dimensi nanti saya akan jelaskan di pertemuan materi modul ini. Ya. Tapi ini cukup make sense lah. Kalau kira-kira ya ada lambang atau gini. Dari Anda, siapa yang sudah punya pengalaman melihat sebuah gambar yang disertai dengan ukuran? Pernah lihat nggak? Halo, Andika Prayogatama. Halo, Andika. Halo, Pak. Andika pernah ngelihat gambar teknik, lalu ada ukurannya nggak, Andika? Kalau ukurannya sih pernah. Kenapa? Kalau ukurannya aja pernah. Ukurannya pernah. Biasanya ukurannya itu pakai apa, Andika? Biasanya ukurannya kayak di jarak 1 cm gitu dari gambarnya, terus garis lurus dikasih angka gitu. Kurang lebih nanti ada sebuah garis. Oops. Kenapa nggak mau coret-coret ya? Oke. Garis. Di sini ada tanda panahnya. Ada ukurannya di sini ya. Apakah dia misalkan 150 mm. Nah, kalau begini artinya apa? Panjang ukuran bidang tersebut atau fitur tersebut sepanjang 150 mm. Betul, Ali Zainal. Oke. Saya sudah membuat gambar, sudah terlihat ya di layar Anda ya. Kalau ada seperti ini, garis, di ujung-ujungnya ada tanda panah, di atasnya ada keterangan 150 mm. Ya. Artinya kan panjangnya itu 150 mm. Betul ya, Ali Zainal ya? Panjang, nanti kan ini misalkan ini untuk menandai fitur sebuah batang dengan panjang seperti ini ya, Ali Zainal ya. Kan, jadi panjang batang ini 150 mm. Kurang lebih demikian ya, Ali Zainal ya. Jadi harus ada garisnya dalam pemberian dimensi, harus ada angkanya. Nah, tapi nanti ada beberapa fitur tertentu yang ditambah dengan simbol. Misalnya, Anda familiar dengan simbol seperti ini? Ali Zainal? Itu artinya apa ya? Betul. Jadi fitur diameternya 150 mm. Atau nanti ada juga dia diberi keterangan seperti ini. 10 mm misalkan. Nanti ini ada artinya juga. Nah, tapi kalian mungkin akan melihat sebuah gambar teknik juga, cara naruh angkanya tidak di atas garis. Tapi misalkan seperti ini ada fitur, ini diberi keterangan panjang, nulis angkanya di sini, 10 mm misalkan. Ya. Nah, ada nggak kalian pernah menemukan gambar, satu tulisannya di atas garis, satu motong di garis? Pernah lihat nggak?
dalam pemberian ukuran, baik di mata kuliah statika ataupun di gambar-gambar yang lain. Pernah menemukan? Pernah, Pak. Oke. Kira-kira apa ya bedanya ya? Apa bedanya? Ada yang tahu apa bedanya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Allegra Fahriza Mahesera? Iya, Pak. Kalau saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Atau saya tanya deh. Tapi Anda ngerti maksud saya ya? Dalam pemberian angkanya ada yang di atas garis, ada yang motong garis. Fauzan, tadi Fauzan sudah ya. Frini Rana Ikrima. Halo Frini. Iya, Pak. Anda pernah melihat dua gambar yang berbeda dalam pemberian ukuran, Frini? Pernah. Pernah, Pak. Pernah ya, baik di soal statika atau di kasus-kasus real lah. Bedanya apa ya, Frini ya? Enggak, saya kurang tahu sebenarnya. Saya juga bingung. Oke, Anda belum tahu juga ya, Frini ya? Iya, Oke. Oke, jadi saya kasih clue bahwa ini model seperti ini biasanya digunakan oleh produsen-produsen atau negara-negara yang menganut standar ISO. Jadi buku-buku Eropa, buku-buku dari UK, dari Inggris, biasanya dalam menulis gambar itu dia seperti ini. Karena ini standar yang berlaku dalam gambar berdasarkan ISO. Ya, standar internasional ISO. Kalau yang memberi ukurannya ini motong garis, ini standar dari Amerika, ASME, American Society of Mechanical Engineering. Ya. Nah, jadi kalau Anda melihat soal, lalu kemudian dia ngasih angkanya, ngasih angka ukurannya, motong garis kayak gini, pastilah bukunya itu terbitan dari penulis-penulis di US, Amerika. Kalau dia ngasih ukurannya di atas garis, pasti itu buku terbitan dari Eropa atau Inggris, ya, atau negara-negara lain umumnya seperti ini. Ini umumnya dipakai di UK atau Kanada lah. Oke. Itu berpengaruh juga ke produk-produk kalau kalian misalnya ngelihat gambar teknik sebuah produk, katakanlah misalkan detail drawing untuk sepeda motor ya, atau komponen-komponen lain. Kalau dia ngasih ukurannya kayak seperti begini, itu pastilah produk-produk yang diproduksi oleh manufacturer Amerika. Oke. Tahu ya Frini ya sekarang ya? Iya. Jadi sekali Anda ngecek di Google, Anda searching spesifikasi benda teknis ya, ambil contoh lah apa gitu. Anda suka hal-hal teknis kan, Frini? Atau tidak? Apa, maaf? Tadi putus. Anda suka hal-hal yang berbau teknik, Frini? Lumayan. Oke. Apa misalnya yang Anda suka? Paling teknik kayak pembangunan gitu mungkin, Pak. Apa? Gambar bangunan gitu mungkin.
gambar bangunan. Ya, oke, ya gambar bangunan bisa, Anda mungkin bisa nanti suatu saat suka komponen mechanical di sepeda motor atau di mobil ya, atau misalkan di pesawat, ataupun bisa jadi nanti di mesin-mesin yang digunakan untuk uji spesifikasi material. Nah, nanti Anda ketika melihat gambar, maka yang pertama lihat itu kan nanti berdasarkan pengalaman saya, ketika Anda melihat sebuah mesin, dua hal yang dilihat. Pertama itu adalah spesifikasi, yang kedua itu adalah detail teknis gambarnya. Biasanya itu. Spesifikasi itu nanti terkait dengan kapasitas dia, bisa berapa. Kalau untuk pengujian, misalkan uji tarik material, dia bisa sampai berapa ton, dia bisa untuk material apa saja, dan yang kedua, secara dimensi ukurannya, ukuran dia berapa. Dan nanti di detail drawing-nya, Anda akan pastilah menemukan ukuran-ukuran baik yang ditulis seperti ini, ataupun seperti ini. Dan nanti kalian nggak usah heran ya. Dari situ Anda bisa mengidentifikasi dari mana produk itu dimanufaktur. Oke ya, cukup jelas sampai sini. Nah, itu sebagai pembuka awal dimensi dalam sebuah gambar teknik. Ya, jadi ada garis, ada simbol dan angka. Ada simbol-simbol apa saja dalam gambar teknik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau di slide-slide yang akan datang. Oke. Oke, tapi kaitan ukuran ini akan terkait dengan pertama dengan ukuran utama, yaitu meliputi panjang, lebar, tinggi untuk benda-benda yang memiliki bentuk dasar, balok, atau sejenisnya. Dan juga akan meliputi ukuran utama yang meliputi diameter atau panjang untuk benda-benda yang basisnya dia silinder atau sejenisnya. Dan juga selain angka ukuran, ada yang kedua itu adalah simbol. Simbol ini akan terkait dengan pertama bentuk, kedua juga proses permesinannya apa, proses manufakturnya apa, apakah dia digerinda, apakah dia dilakukan proses surface finishing. Nah, itu nanti akan dijelaskan dalam gambar teknik di pemberian dimensi dan toleransi. Oke, dan yang berikutnya akan terkait juga dengan fungsi benda yang dilihat dari konstruksi. Nanti dia akan diassembly dengan komponen lain yang mana. Oke, kurang lebih demikian definisi dan klasifikasi ukuran. Oke, nah perhatikan dengan baik. Ya. Klasifikasi ukuran nanti ada ukuran yang terkait dengan fungsi utama, fungsinya. Jadi misalnya di sini, halo, apakah suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Nah, secara klasifikasi ada ukuran yang disebut dengan ukuran fungsi. Artinya apa? Di sini secara fungsi ini sifatnya dia kalau tidak dicantumkan ini tidak akan atau kalau tidak dicantumkan oleh seorang desainer dalam gambar teknik, maka ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang membacanya. Karena ini terkait dengan nanti fungsi. Misalkan begini, sebuah baut ya di sini ingin dipasangkan dengan ulir. Nah, maka kita harus mengetahui berapa dia diameter, berapa kedalaman. Maka di sini kedalaman dan diameter menjadi ukuran yang sifatnya fungsional atau utama. Kalau seandainya ini kita tidak tahu, kalau ini tidak tahu, maka pastilah seorang yang bekerja di workshop tidak akan mampu untuk mengerjakan benda yang diinginkan. Oke, itulah fungsi ya. Yang kedua, yaitu yang sifatnya
non fungsi, ya, non fungsi. Misalnya bagian tinggi leher di sini, ya. Ini penting, tapi dia tidak memiliki kaitan dengan komponen lain atau tidak terkait dengan fungsi komponen yang lain. Tapi dia sifatnya penting untuk tetap dituliskan. Kalau yang fungsi tadi, yang fungsi utama, dia masih terkait dengan interaksi dengan komponen yang lain ketika akan disambung. Ya. Itu yang membedakan antara yang fungsi dan non-fungsi. Oke. Dan yang ketiga itu pembantu atau auxiliary atau tambahan, itu sifatnya dia tidak harus. Jadi katakanlah begini, kalau saya sudah tahu ukuran dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, apakah kita bisa tahu ukuran panjang keseluruhan di sini, auxiliary di sini? Katakanlah ini NF, ini F1, ini F1, ini F2. Maka auxiliary dimension di sini akan berapa ya panjang totalnya? Sama dengan NF1 tambah F1 tambah F2. Betul kan ya? Nah, artinya apa? Tambahan ini, dimensi tambahan ini, dia boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Oke. Ya. Oke, jadi boleh dicantumkan, boleh tidak. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Pak, boleh bertanya? Silakan. Siapa mau bertanya? Lagi, Pak. Ya, silakan. Aku masih bingung sama yang fungsi itu kan berkaitan sama komponen lain, Pak. Ya. Jadi maksudnya gimana ya, Pak? Oke. Kan kalau Ya. soalnya kan kayak yang non fungsi juga kan kayak masih nempel sama yang lain juga, Pak. Jadi masih bingung, Pak. Oke. Jadi begini. Di sini ada pasangan ulir dan baut dan ulir ya. Oke. Nah, Anda pernah lihat baut dan ulir kan ya? Pernah, Pak. Fitur bagian sini, kalau kita akan gabungkan, maka dimensi ini, ya, dengan dimensi di sini, dia akan ketemu dengan baut ya. Oke. Oke, Pak. Nah, ketika dua fitur atau dua interface sebuah komponen, dia berinteraksi atau dia dipasangkan dengan komponen yang lain, maka itulah yang kita sebut bahwa fitur tersebut akan memiliki fungsi. Kenapa yang kepala ini tidak disebut sebagai memiliki fungsi? Karena dalam pemanfaatan atau penggunaannya, apakah bagian kepala ini akan berinteraksi dengan komponen yang lain? Iya, Pak. Apakah akan berinteraksi dengan komponen yang lain? Tidak, Pak. Kalau Anda perhatikan di sini, dia tidak berinteraksi dengan fitur yang lain. Makanya disebut dengan non-fungsi. Tapi kalau kita tidak cantumkan ukuran kepalanya, apakah apa yang Anda sudah desain bisa Anda buat? Pertanyaannya demikian. Apakah bisa dibuat? Tidak bisa, Pak.
Sudah bisa ya, Zaki. Jadi kuncinya bagaimana atau apakah nanti ketika dia dipasang, kira-kira dia berinteraksi nggak ya dengan komponen yang lain? Memang kalau kita ngomonginnya cuma satu gambar, itu nggak terlalu berbicara fungsinya gimana. Tapi nanti ketika kita lihat secara assembly drawing, gambar gabungannya seperti apa, barulah kita bisa mendefinisi. Kurang lebih gitu, Jack. Tangkap poinnya, Jack. Tangkap, Pak. Ya, Terima jadi kasih. memang ini akan lebih bisa dilihat ketika sudah kita ngomongin nanti ide secara keseluruhan. Tapi mungkin saya jelaskan awalannya dulu. Nanti saya coba carikan dimensi-dimensi mana yang merupakan dia non fungsi, mana yang merupakan fungsi ya. Karena kalau untuk dimensi tambahan rasanya cukup jelas ya, Jack ya. Jelas, Pak. Oke. Saya boleh lanjutkan? Ini contoh. Nah, saya beri saya tampilkan gambar sederhana gini. Oke. Nah, kenapa kalau saya tunjukkan gambar seperti ini, kira-kira nih. Aduh. Sorry. Kalau saya tunjukkan gambar seperti ini. Oke. Kira-kira pertanyaan saya yang pertama. Ini yang kalau ini diambil dari buku ya, atau ini dibuat oleh manufacturer. Apakah ini gambar yang menganut standar ISO atau standar ASME? ISO, Pak. ISO ya, karena dia meletakkan angka ukurannya di sebelah atas dari garis. Oke? Nah, ini umumnya dalam gambar teknik, kalau tidak ada ukurannya, biasanya dalam ukuran milimeter. Ya, dalam ukuran milimeter, standarnya orang mechanical, aerospace, ataupun material biasanya dalam milimeter. Kecuali ada tanda khusus. Kalau di civil engineering, dia umumnya dalam satuan unit, sentimeter atau meter. Tapi dalam mechanical, ketika tidak dituliskan besarannya, dia dinyatakan dalam milimeter. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua ukuran sudah lengkap dicantumkan dalam gambar ini? Apakah sudah lengkap? Sudah, Pak, sepertinya. Apakah sudah lengkap? Atau mundur Sudah, dulu deh? Pak. Ya, Noval? Sudah cukup lengkap, Pak. Sudah cukup lengkap ya? Oke. Tapi ini Anda bisa mengidentifikasi ya, ini gambar tampak depan, ini tampak atas atau tampak bawah. Kalau ini mengikuti standar Europe, harusnya ini tampak depan, ini tampak bawah ya. Tampak samping tidak diperlukan di sini. Oke. Karena sudah terbayang bentuknya cukup dengan dua pandangan. Oke. Kita lihat satu persatu. Kalau ini tampak depan, panjangnya apakah kita tahu ukuran panjangnya? Halo Khalif? Halo Pak. Apakah kita tahu Khalif ukuran panjang dari objek ini dalam gambar dua dimensi? Untuk panjangnya sudah ada Pak. Berapa Khalif? 80. Ini bentuknya persegi, jadi 80 kali 80 Pak. Oke, panjang kali lebarnya 80 ke 80. Tebalnya berapa ya thickness-nya ya? 22, ini 1/6 mili Pak, maaf. Ya. 22 mili.
22 mili, panjangnya 80, lebarnya 80. Oke. Oke, pertama kita identifikasi fitur utamanya dulu ya. Fitur utamanya dia berupa balok dengan ukuran 80 kali 80 kali 20. Gitu ya, Khalif ya. Iya, Pak. Lalu kemudian ada apa lagi, Khalif? Kalau dari tampak atas itu ada ini Pak, ada lingkaran gitu Pak. Ya, makanya di sini ada ini, dan ada ini. Ini untuk mewakili fitur utamanya dulu. Nah, baru ada lingkaran. Pertanyaannya kan, lingkaran ukurannya berapa? Betul nggak, Khalif? Selain ukuran, apanya lah, Khalif ya? Letaknya Pak, letak lingkaran itu di mana Pak? Yes. Good, Khalif. Anda pintar. Pertama itu ukurannya berapa? Oke. Ukurannya berapa? Yang kedua, lokasinya. Di mana? Betul ya, Khalif ya? Betul Pak. Ukuran berapa itu dijawab di mana ya, Khalif ya? Untuk ukurannya itu dari diameter itu Pak, diameter 40. Diameter 40. Lalu kemudian lokasinya di mana? Lokasinya itu 30 mili dari sisi sisi kiri sama ke Ya, atasnya 36. 35 ya. Jadi ada 30 dan 35. 35. Lokasi itu artinya nanti terkait dengan center dari silinder tersebut ya. Karena ini kan nanti akan di drill ya, Khalif ya. Jadi kalau Anda bayangkan nanti pusatnya ini menandakan lokasinya di mana. Dia berjarak 30 dari sisi sini dan dia berjarak 35 dari sisi sini. Oke, jadi kedalaman lingkarannya berapa kalau gitu, Khalif? 22 mili Pak. 22, karena dia di drill sampai penuh ya, dilihat dari gambar ini. Jadi dalam mengidentifikasi ukuran, Anda harus main logika, fiturnya dia akan kayak apa. Fitur kayak apa itu, ukurannya berapa, lokasinya di mana. Pokoknya ingatnya dua hal tersebut ya. Makanya ini nggak, apakah dari sini ke sini perlu lagi, Halif? Misalkan Anda tulis di sini 45, apakah perlu? Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Apakah di sini perlu tulis juga? Tidak perlu juga Pak. Di sini perlu? Kalau beda tampak, tidak perlu juga Pak. Tidak perlu ya, karena di bawah sebetulnya sudah tahu. Karena kita udah kejawab ukuran lingkarannya berapa, lokasinya di mana. Dengan informasi yang digambarkan, sudah terjawab semua. Ya sudah, seminimal mungkin Anda bisa menggambarkan angka ukuran itu sudah cukup. Ya, jadi dalam membuat gambar seefektif mungkin. Ya, oke. Nah, kira-kira saya mau tanya, kenapa sih yang diukur itu bukan jarak dari sini ke sini? Secara matematika kan bisa. Kalau kita tahu ini diameternya 40, maka jarak dari ke sini kan 10 mili ya. Betul nggak? Atau jarak Betul, dari Pak. sini ke sini lah. Supaya ini 10 mili kan ya. Kenapa yang diukur itu bukan dari tepi silinder atau lingkaran ke tepi dari balok? Nah, pertanyaannya menarik. Kenapa? Ya. Boleh nggak kalau saya ngasih angkanya di sini, 10 mm? Boleh nggak? Terlalu mepet, Pak. Terlalu mepet.
Yang lain? Tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena Zaki. mungkin kalau kiri kanannya udah pas, Pak. Tapi atas bawahnya kan nggak pas. Kenapa? Kalau di situ dikasih dimensi 10 mm, berarti kan mungkin letak lingkarannya secara kiri kanannya udah pas, cuman ke atas bawahnya kan tidak tergambar, Pak. Belum jelas. Atas bawahnya tidak tergambar. Belum jelas, Pak, ketinggiannya. Ketinggiannya. Ketinggian Ya, yang Pak. mana? Ketinggian titik pusatnya, Pak. Oke. Atau ya, tapi kan ini sudah bolehlah. Ini kan ditambah 35. Ininya kita hilang di sini tambah 10 mm. Bisa nggak? Kan akan juga tuh. Di sini 40, sorry. Di sini tadi 40, kan di sini tahu nih kita jarak dari sini ke sini 20 ke pusat tanpa dituliskan ya. Kita bisa ngitung apa ya? Kalau gitu. Kalau itu karena di dalam fiturnya gimana, Pak? Kenapa? Karena itu di dalam fitur bendanya, Pak. Itu dalam fitur bendanya. Oke. Ukurannya saya tarik garis putus-putus. Itu bagus, ide yang bagus. Sebisa mungkin tidak digambarkan di fitur benda, betul. Nanti saya akan jelaskan aturan-aturan dalam pemberian dimensi. Oke, kalau gitu saya ini hilangkan, cukup dibuat di sini. Ini saya cross, ditulisnya di atas, di luar dari fitur. Gimana tuh, Jack? Boleh, Jack? Mungkin boleh, Pak. Jangan mungkin, Jack. Yang yakin, Jack. Boleh, Pak. Boleh. Oke, sekarang Jackie panggil satu nama, Jack. Reza, Pak. Reza, halo Reza. Mudah-mudahan Reza masih semangat nih, Za, dari ujian fisika tadi aja ya. Agak terkena mental sedikit, Pak, karena soalnya susah banget. Tapi saya tadi bisa ngerjain 3 soal doang. 3 soalnya saya bimbang. Healing dulu lah, minum kopi dulu, Za. Mau saya Iya. traktir minum kopi, Za. Waduh, bisa tuh, Pak, nanti waktu praktikum Gamtek. Oke. Tinggal kabari saya aja, Za, kalau mau ditraktir kopi, Za. Oke, Pak, siap. Jadi pertanyaannya boleh nggak nih, Za? Saya tulis 10 mm, Za. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Karena Oke. bentar, Pak. Saya bermain-main, atau saya jelaskan gini. Anggap nanti kalian akan bikin benda ini ya. Ketika Anda terima benda ini, yang Anda terima itu kan bendanya akan dalam bentuk balok dulu ya. Iya, Pak. Akan dalam bentuk balok ini kan ya, Zaya. Iya, Pak. Oke. Kita belum buat lingkaran di sini. Oke, Za? Iya. Kalau Anda ingin buat lingkaran itu kan Anda akan drill. Drill itu maksudnya dibor. Betul nggak, Zaya? Iya, benar, Pak. Kalau Anda ngebor, kalau Anda buat bor, tanda tanda itu Anda buat apa? Ya. Saya Bapak putus-putus, Pak, di saya, Pak. Oke, sorry. Kalau Anda mau membuat bor, suara saya jelas nggak, Za? Jelas. Kalau Anda mau ngebor atau ngedrilling balok ini, Anda bisa langsung ngedrill nggak? Nggak bisa, Pak. Harus bikin sketsa dulu. Ya,
anggap ini bendanya ngedrill kan, Ya, Pak. dua lubang dengan ukuran 40 mm, kedalaman 2 ini ukurannya 80, ke sini 22, sana 80 kan ya, Zaya. Ya, Pak. Caranya Anda bikin lubang gimana? Eh, ya dibikin sketsanya dulu, baru saya Ngebor nggak? benar, Pak. Oke, kalau Anda ngebor, Anda langsung asal bor atau Enggak, Anda nandain nggak titik mana yang mau dibor? ya ditandain dulu titiknya. Anda nandain titik mana kan yang mau dibor kan? Nggak langsung Anda main bor-bor aja kan? Betul nggak? Katakanlah dia mau bornya di sini gitu ya. Ya, Pak. Titik pusat bornya gitu ya. Betul nggak, Zak? Betul, Pak. Nah, ini kan secara tidak langsung artinya Anda ngasih tahu sebagai perancang bahwa nanti loh kalau ini balok mau dibor, you kudu punya titik pusat bor itu di sini loh. Nah, sebetulnya secara nggak langsung itu Anda ngasih informasi itu dengan cara Anda memberi dimensi di sini 30 dan 35. Jadi bukan sekedar angka yang kemudian Anda turun dari langit ya udah 30 sama 35. Paham nggak maksud saya? Paham. Sebetulnya secara matematik, kalau kita ngomongin benda ini nggak akan dibuat, boleh Anda kasih ukuran di sini 10 mm. Ini dihilangkan. Nggak salah. Tapi saya jamin benda itu nggak bakal bisa dibuat. Karena nggak ngerti di mana titik pusatnya. Ataupun sudah dibuat, nanti susah konfirmasinya. Ya, Iya, Pak. Jadi, Anda sebagai seorang perancang, nantinya harus bisa mengerti ketika benda ini akan dimanufaktur, itu gimana? Nah, itu yang membedakan seorang engineer yang baik dengan yang baik. Jadi makanya dibuat dimensinya di sini adalah kira-kira kalau Reza nanti mau ngebor, titik pusat bornya di mana. Nah, itulah yang kemudian muncul, oh dia titik pusatnya itu sebesar 30 dari ujung sini dan 35 dari ujung sini. Baru dia dibor dengan ukuran nanti sampai dengan 40 mm. Jadi poinnya di sini adalah saya ingin menyampaikan dalam pemberian sebuah dimensi dalam gambar teknik, maka kita harus mempertimbangkan prosesnya akan seperti apa. Ya. Makanya itu muncul Anda harus mengidentifikasi fitur. Kita akan bermain-main lebih jauh terkait dengan dimensi ini mungkin pertemuan setelah pekan depan ya, setelah kalian UTS. Jadi sementara kalian resap dulu bagaimana sebuah dimensi itu menjadi penting dalam sebuah gambar dan nanti dalam manufakturnya. Oke? Sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Reza? Anda tinggal di mana, Reza? Saya tinggal di Bagus Ismail, Pak. Kos saya, Pak. Oke, dekat lah. Saya jago ya. Nanti kalau Anda mau ngopi-ngopi, kabarin aja. Siap, Pak. Saya traktir kopi lah, biar Anda nggak stres habis ujian ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya mungkin tutup, supaya kalian bisa ada waktu untuk istirahat dulu untuk persiapan ujian besok ya. Ada pertanyaan? Khalif, boleh kalau saya akhiri lebih cepat, Khalif? Apa, Pak? Maaf, Pak. Boleh saya akhiri lebih cepat, Khalif? Boleh, Pak. Boleh ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang katanya Gomtek boleh online ya, Pak? Itu. Yang surat-surat yang diperlukan itu apa ya, Pak? Apakah surat dokter aja cukup apa gimana, Pak? Kalau kalian sedang positif COVID, kalian nyatakan bisa dikirimkan bukti tesnya. Oke. Kalau kalian tidak dapat izin dari orang tua, sebaiknya tulis juga surat tidak bolehnya ya. Dengan alasan apa gitu ya. Kalau sakit lain berarti surat dokter ya, Pak? Kalau sakit lain surat dokter, Joko Bayu, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Siapa yang sedang sakit? Joko Bayu, Anda sedang sakit, Iya. Joko Bayu? Iya, Pak.
Oke, sakit apa Anda, Joko Bayu? Tipes. Waduh, tipes ya. Anda ngekos di Bandung? Enggak, saya lagi di Jakarta. Oke, harus jaga kesehatan ya, Joko Bayu. Iya, Jangan Pak. terlalu stres lah, Joko Bayu. Enjoy aja, Joko Bayu ya. Siap, Karena Pak. biasanya kurang istirahat tuh Anda tuh ya, terlalu memporsir, Joko Bayu ya. Iya, Pak. Dan mungkin cuaca juga ya. Tapi ya anyway lah. Kalau siapapun kalau sedang sakit, ya kalau mau memang perlu ujian susulan, tolong informasikan ke saya ya. Jangan informasinya setelah ujian berlangsung. Itu nggak bisa dianggap ya kalau gitu ya. Oke Joko Bayu. Siap, Pak. Oke, semoga Anda lekas pulih ya, Joko Bayu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Abis Satya, ada pertanyaan Abis Satya? Sejauh ini belum ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Mungkin itu hanya sedikit pembukaan awal lah tentang pemberian dimensi. Jadi sekali lagi, ujian akan diselenggarakan pada 16 Maret 2022 di jam 4 ya kemungkinan karena saya berikan spare waktu 1 jam dari pelaksanaan kelas statika struktur. Oke. Kalau ada pengumuman lebih lanjut nanti saya akan informasikan di kelas. Terima kasih semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga ujian besok berjalan dengan lancar untuk yang akan ujian ya. Kimia ya besok ya, Joko Bayu ya. Bukan, Pak. Apa besok? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke lah. Itu lebih mudah-mudahan lebih rileks ya kalian ya. Oke, saya akhiri semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.